Hai, perkenalkan, saya Togu Justin. Saya akan melanjutkan pemeriksaan urin yang kemarin. Kali ini adalah tes pemekatan urin. Nah, baik, di sini alat dan bahan yang akan kita gunakan. Pertama ada gelas ukur 100 cc. Kemudian di sini ada ini urinometer. Sampel urin 24 jam dibagi jadi 4 porsi. Jadi 24 jam pertama, 24 jam kedua, 24 jam ketiga, 24 jam terakhir. Baik. Nah, di sini pertama kita mengukur urin pada porsi pertama. Kita masukkan sampai batasnya 100. Nah, jika sudah dan di sini masih ada sisa, yang sisa ini juga harus kita ukur. Nah, kemudian kita akan melanjutkannya jika volume kurang dari 1 cc atau urinometer ini tidak mengambang nantinya, kita harus encerkan. Nah, jika kita harus memasukkan juga urinometernya. Nah, nanti juga akan kita lakukan pada sampel kedua, sampel ketiga, dan juga sampel yang keempat, porsi yang keempat. Nah, di sini juga dalam keadaan normal, volumenya itu mengecil dan berat jenisnya meningkat. Baik, selanjutnya adalah tes pemeriksaan berat jenis urin. Nah, di sini pertama ada urinometer tadi, dan gelas ukur, dan juga sampel itu urin. Nah, di sini pertama kita siapkan urin 100 cc. Pertama kita siapkan urin 100 cc. Hampir sama dengan yang tadi, yaitu jika tidak bisa membuat urinometer mengambang, kita encerkan 50 aquates. Nah, kemudian masukkan urinometer dengan cara memutar. Jadi pas di atas ini kita putar. Nah, dan kita lihat jangan sampai urinometer ini menyentuh dinding gelas ukur. Kemudian kita lihat urinometernya. Di urinometer itu tadi ada skala dan juga ada suhu. Nah, suhunya yang tertera biasa di urinometer itu adalah 20 cc, dan jika suhu ruangan adalah 20 derajat Celcius, dan jika suhu ruangan adalah 26 derajat Celcius, nanti akan kita hitung. Di sini skala kita lihat adalah 10. Nah, berarti beratnya adalah 1.010. Nah, tadi jika suhu ruangannya tadi 26 dan juga suhu teranya adalah 20, berarti selisihnya kan 6. Nah, 6 itu dibagi 3. Nah, hasilnya adalah 2. Artinya digit terakhirnya itu akan ditambah angka 2 jadi 1.012. Nah, dan jika tadi juga ada pengenceran sebanyak 2 kali, berarti itu dikali 2. Nah, jadi hasilnya adalah 1.024. Oke. Selanjutnya adalah kita melakukan pemeriksaan urin dengan tarik celup. Nah, pertama di sini ada tabung, kemudian ada tisu, kemudian ada tarik celup. Baik. Nah, di sini pertama kita masukkan urin ke dalam tabung. Kemudian kita mengambil tarik celupnya. Kita celupkan ke dalam. Dan tahan beberapa detik, kita angkat, sedikit kita tiriskan. Kemudian kita seperti basuh dengan tisu sedikit agar tidak terlalu basah. Kemudian kita baca perbandingan antara tarik celup yang sudah kita gunakan dan yang ada yang di botol.
Nah, kita bacanya juga harus berurutan dan usahakan cerupnya tidak menyentuh botol. Bacanya berurutan itu dari glukosa hingga leukosit. Nah, di sini seperti misalnya glukosanya normal, bilirubin normal, ketonnya positif. Nah, seperti itu. Selanjutnya, tes selanjutnya adalah kita akan melakukan tes kehamilan. Nah, tes kehamilan ini ada dua, ada direct dan strip. Pertama kita akan cobain direct. Nah, direct ini alat dan bahan yang akan kita gunakan. Pertama itu ada pengaduk. Di sini ada pengaduk, kemudian ada kontrol negatif dan kontrol positif. Kemudian di sini ada asagilotek dan juga kita siapkan tempat aduk. Di sini ada 6. Oke. Nah, pertama kita teteskan sampel di lingkaran yang pertama. Baik. Nah, kemudian kita akan meletakkan kontrol negatif pada yang bagian kedua. Kemudian kita menaruh kontrol positif pada yang ketiga. Nah, selanjutnya kita akan menaruh ACG di setiap sampel, setiap yang sudah kita taruh tadi. Kemudian kita aduk satu persatu. Hingga rata. Jika sudah, jangan langsung mengaduk ke coba yang keduanya, tapi kita lap dulu dengan tisu. Dan jika bisa, ganti juga dengan yang baru. Namun jika tidak apa-apa, tapi lap bersih dengan tisu. Kemudian kita aduk lagi. Kita lap lagi. Kita aduk lagi yang ke terakhir. Nah, baik. Selanjutnya, kita angkat dan sedikit kita goyangkan. Nah, kita lihat jika terbentuk aglutinasi itu mengartikan positif. Nah, di sini sampel membentuk aglutinasi yang kelihatan lebih jelas daripada yang negatif dan positif. Dan kita lihat yang negatif ini tidak berbentuk aglutinasi, yang positif berbentuk sedikit aglutinasi halus. Nah, artinya kesimpulannya berarti sampel mengandung ACG. Oke, selanjutnya adalah tes kehamilan menggunakan strip. Nah, di sini pertama ada urin, gelas ukur, dan juga ada di sini ada tesnya, stripnya yang akan kita gunakan. Nah, pertama kita masukkan urin ke dalam gelas ukur. Jika sudah, nah sebelum kita melanjutkan ke tahap selanjutnya, ini kan masih tersegel nih stripnya. Kita lihat di sini biasa ada tulisan. Nah, kita harus membacanya. Contohnya seperti sampai batas berapa kita ukurnya, maksimalnya batasnya di mana, habis itu berapa lama kita menunggunya. Nah, di sini untuk waktu yang tertera untuk dibaca itulah 1 menit. Setelah dari itu invalid. Nah, kemudian pertama kita buka stripnya, kita taruh seperti di permukaannya, ada batas maksimalnya, dan biarkan dia menyerap. Jika sudah, kita diamkan selama 1 menit. Nah, sebagai info,
Jika garisnya 2, itu menandakan positif. Jika garisnya 1, itu adalah negatif. Dan jika tidak ada garis, itu artinya invalid. Baik. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa.